Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Pusvitana Pitupulu dengan NIM 2203111041 dari kelas reguler E Stambuk 2020 akan mempresentasikan contoh laporan penelitian tindakan kelas berjudul Peningkatan Keterampilan Diskusi Siswa Kelas 10 SMA Negeri 1 Pleret Bantul melalui model pembelajaran To Stay, To Stray oleh Tika Risti Mulawati. Dalam silabus sekolah, pembelajaran diskusi memiliki kompetensi dasar 2.2. Pembelajaran diskusi adalah mendiskusikan masalah yang ditemukan dari berbagai berita, artikel, atau buku. Namun, berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara peneliti dengan guru bahasa Indonesia kelas 10 SMA Negeri 1 Barat Bantul, ditemukan masalah seperti siswa kurang mengetahui tentang diskusi yang baik, siswa cenderung pasif dan sulit untuk berbicara, siswa kurang berani dan kurang aktif dalam mengutarakan gagasan atau pikirannya pada saat kegiatan diskusi, dan penggunaan model pembelajaran yang tidak sesuai. Nah, setelah mengidentifikasi dan menganalisis masalah, peneliti membatasi fokus permasalahan dan merumuskan masalah. Dalam penelitian ini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peningkatan proses pembelajaran diskusi siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pleret Bantul melalui model pembelajaran To Stay, To Stray. Yang kedua, bagaimana peningkatan keterampilan berdiskusi siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pleret Bantul melalui model pembelajaran To Stay, To Stray. Nah, dalam penelitian ini, teori yang digunakan sudah relevan dan mutakhir. Rata-rata teori yang digunakan berkisar dari tahun 2002 hingga 2010, karena contoh laporan ini juga merupakan skripsi tahun 2011. Nah, teori yang digunakan sudah relevan. Pertama, ada teori keterampilan berbicara. Dalam teori ini disinggung mengenai faktor kebahasaan yang meliputi ketepatan ucapan, penempatan tekanan nada, sendi, dan durasi yang sesuai tekanan nada, dan daya tarik tersendiri dalam berbicara. Lalu ada pilihan kata atau diksi, ketepatan sasaran pembicaraan, dan ada faktor-faktor yang bersifat non-kebahasaan, yaitu sikap yang wajar, kelancaran berbicara, dan penalaran. Selanjutnya ada teori bentuk-bentuk kegiatan berbicara dalam pembelajaran bahasa, di mana peneliti memaparkan pendapat Nurdiantoro yang salah satu bentuknya adalah berdiskusi. Lalu ada teori diskusi sebagai salah satu ragam kegiatan berbicara, dan teori model pembelajaran kooperatif, di mana model ini digunakan dalam penelitian. Model pembelajaran ini merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama. Dan salah satu bentuknya ada To Stay, To Stray. Pada teori selanjutnya ada model pembelajaran To Stay, To Stray, dan peneliti menyediakan langkah-langkah menurut Sugianto, yang nantinya langkah-langkah ini digunakan dalam pelaksanaan tindakan. Selanjutnya, pada teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan, wawancara, observasi, tes, catatan lapangan, dan alat rekam gambar. Nah, untuk observasi dilakukan guna memperoleh data berupa gambaran proses praktik diskusi, keaktifan siswa, sikap siswa, dan interaksi siswa selama proses berlangsung. Lalu pada teknik wawancara ini dilakukan di luar jam pelajaran sehingga tidak mengganggu kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya tes, di mana dilakukan melalui tes praktik kegiatan diskusi.
Berikutnya ada catatan lapangan dan alat rekam gambar. Adapun instrumen yang digunakan adalah lembar observasi, pedoman wawancara, dan lembar penilaian diskusi. Untuk lembar penilaian keterampilan diskusi ini menggunakan penilaian berdasarkan asjad yang telah dimodifikasi. Terdapat 5 komponen dalam pedoman penilaian diskusi ini. Yang pertama ada keberanian atau semangat, kelancaran berbicara, kejelasan ucapan dan pilihan kata, penggunaan masalah, dan pendapat, berupa persetujuan dan sanggahan. Dan instrumen berikutnya ada catatan lapangan yang digunakan untuk mendeskripsikan tingkah laku siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Lalu ada dokumentasi kegiatan berupa foto yang diambil dengan kamera. Nah, penelitian ini terdiri atas 3 siklus, di mana perencanaan pertama sedikit berbeda dengan perencanaan kedua dan ketiga. Perbedaannya hanya terletak pada di perencanaan siklus kedua dan perencanaan siklus ketiga lebih menekankan pada perencanaan pelaksanaan diskusinya. Nah, perencanaan di siklus pertama, kegiatannya berupa peneliti bersama guru menyamakan persepsi dan merencanakan rancangan pembelajaran setelah mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Lalu peneliti dan guru merencanakan model pembelajaran to stay. Selanjutnya, menentukan tema diskusi yang sesuai dengan siswa. Kemudian menentukan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran diskusi, dan peneliti menyiapkan bahan pelajaran serta instrumen penelitian. Dan langkah terakhir menentukan waktu pelaksanaan penelitian, yakni 2 kali pertemuan. Nah, untuk perencanaan pada siklus kedua, dijelaskan langsung bahwa guru sebagai kolaborator menjelaskan kembali mengenai diskusi yang sudah dilakukan pada siklus 1. Kemudian guru menjelaskan agar siswa memperhatikan aspek kelancaran pada saat berbicara, dan guru juga menjelaskan agar siswa lebih memahami materi diskusi. Nah, aspek-aspek ini merupakan aspek yang belum maksimal pada siklus 1. Begitu juga dengan siklus ketiga. Guru menjelaskan agar siswa memperhatikan aspek kejelasan ucapan dan pilihan kata, lalu guru menjelaskan agar siswa lebih memahami topik diskusi dan lebih memperhatikan aspek kelancaran pada saat berbicara. Untuk pelaksanaan tindakannya, setiap pertemuan kegiatannya sama seperti dengan siklus kedua dan siklus ketiga. Untuk pertemuan pertama, kegiatannya berupa guru mengkondisikan siswa dan melakukan persepsi terhadap materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Lalu, guru menjelaskan materi diskusi dengan model pembelajaran to stay. Kemudian, guru membagi siswa ke dalam kelompok yang terdiri atas 4 siswa. Selanjutnya, guru dan peneliti membagikan teks yang akan digunakan sebagai bahan diskusi. Lalu, siswa mendiskusikan bersama kelompoknya. Kemudian, siswa menentukan siapa yang akan bertamu dan siapa yang akan tinggal di tempat. Kemudian peneliti melakukan pengamatan dengan mengamati jalannya diskusi pada tiap kelompok, dan ketika jam pelajaran usai, maka kegiatan diskusi akan dilanjutkan di pertemuan kedua. Nah, untuk pertemuan kedua, langkah-langkahnya tidak ada yang berbeda untuk siklus kedua dan ketiga, yaitu sama-sama siswa diminta untuk bergabung bersama kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan hasil diskusi mereka pada pertemuan lalu menyimpulkan hasil diskusi, dan diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke dalam kelas. Nah, setiap langkah tidak ada yang berbeda, hanya ada perbedaan pada topik diskusi yang merupakan bahan diskusi selama 3 siklus. Dalam pengamatan, ada
dua aktivitas, yaitu pengamatan proses dan pengamatan produk. Pada siklus 1 ini, hasilnya bisa dilihat melalui refleksi. Nah, secara proses, pada siklus 1, siswa sudah menjadi lebih berani dan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Lalu, siswa juga mulai aktif berbicara mengungkapkan pendapatnya. Dan pada kegiatan diskusi di siklus 1 ini terlihat lebih hidup. Nah, untuk secara produk, peningkatan keterampilan diskusi siswa dapat dilihat dari tes diskusi pada tabel 6. Dari tabel ini digambarkan 5 aspek yang mengalami peningkatan. Tetapi 5 aspek tersebut masih dalam kategori cukup. Dan jumlah peningkatan dari setiap aspek ada 5,28. Nah, untuk siklus 1 masih terdapat beberapa kendala, yakni siswa masih kurang paham terhadap proses model pembelajaran to stay. Lalu, siswa juga masih kurang pada aspek kelancaran berbicara, aspek penguasaan masalah, dan masih kurang maksimal pada aspek penyampaian pendapat. Untuk di siklus kedua, sudah mulai ada peningkatan. Bisa langsung dilihat dari secara proses, siswa sudah terlihat lebih aktif lagi selama proses pembelajaran berlangsung. Pada siklus 2, siswa sudah aktif berdiskusi mengungkapkan pendapatnya. Di siklus ini juga siswa yang sebelumnya masih malu-malu sudah mulai berani. Dan untuk secara produknya bisa dilihat melalui tabel 8, tabel peningkatan keterampilan diskusi siswa dari siklus 1 ke siklus 2. Kelima aspek sudah masuk ke dalam kategori baik dan peningkatannya berjumlah 4,50. Untuk siklus kedua ini juga masih terdapat beberapa kendala. Di antaranya, siswa belum maksimal pada aspek kejelasan ucapan dan pilihan kata. Siswa masih kurang dalam penguasaan topik diskusi, dan siswa juga kurang maksimal pada aspek kelancaran berbicara. Jadi dalam diskusi di siklus kedua, masih ada kategori yang kurang. Selanjutnya, di siklus ketiga, untuk secara prosesnya, sudah mengalami peningkatan lebih jauh lagi, di mana pada siklus ketiga ini, siswa sudah bekerja sama dengan baik dalam kelompok selama berdiskusi. Siswa juga sudah mampu mengorganisasikan kelompok, membuat inisiatif kerja kelompok selama proses pembelajaran berlangsung. Siswa terlihat lebih bersemangat dan sudah mampu memotivasi anggota lain dalam kelompoknya. Secara produk, bisa dilihat melalui tabel 10, di mana peningkatan dari siklus 1 ke siklus 3 sudah lebih besar dan skor yang didapat di siklus 3 ini mencapai 20,90. Dari 5 aspek ini, sudah masuk ke dalam kategori baik sekali, dan skor 20,90 sudah memenuhi kriteria keberhasilan, yaitu sekitar 75% dari jumlah siswa yang hadir memperoleh skor lebih atau sama dengan dari 19.
Maka, dari hasil yang didapat, penelitian ini dibatasi sampai siklus ketiga. Dari secara keseluruhan, seluruh aspek sudah mengalami peningkatan. Baik, sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.